حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Wa la tu'azzim ahadan minhum ma lam tatawassam fihi aw makhayil al-qabuli wa illam yastami wa illa lam yastami minka wa sara husman alayka fa idza akhtau fi mas'alah wa la taqul lahum lima lam ta'rafu haqqi wa ana fulanun bin fulan wa ana al-fadil fil ulumi fa inna dhalika min kalamil hamqa wa asaddun nasi wa asaddun nasi hamaqatan may yuzakki nafsahu wa yusni 'alaiha wa alam anna Allah ta'ala la yusallituhum 'alaika bidzalika illa li dhanbin sabaqa minka fastaghfirillah min dhanbika wa alam anna dzalika wa alam anna dzalika uqubatun min Allah ta'ala wa kun fima bainahum sami'an li haqqihim asam'an batilihim natufan bimahasinihim samutan an mausawihim wahdar mukhalitotan mutafakkihataz zamani la siyama almustaghilina bil khilafi wal jidali wahdar minhum fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manuni wa yaqta'una 'alaika bil dhununi wa yataghamaruna wara'aka bil uyubi. Yataghamarun apa yataghamazun? Run tamek itu ra apa za? Ra ya. Semuanya pakai ra. Hah? Ada yang za. Yataghamazun gitu. Terus wa yataghamazuna wara'aka bil uyubi wa yasuna 'alaika asratika fi asratihim hatta yajbahuka biha fi hali ghaidihim wa munadhiratihim la yukiluna laka asratan wa la yaghfiruna laka zalatan wa la yasturuna laka auratan yuhasibunaka 'alan nakiri wal qamtiri wa yasudunaka 'alal qalili wal katsiri wa yuharriduna 'alaikal ihwan bin namimati wal balagati wal buhtani in radu fa dhahiruhum al malak wa in sahatu fa batinuhum al hanak dhahiruhum syabun wa batinuhum diabun. Insyaallah hadza ma qata'at bihil musyahadah ala aktsarihim illa man asamahu Allah ta'ala fasuhbatuhum khusranun wa mu'asiratuhum khidlanun. Hadza hukmu man yadharu laka sadaqah fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Qala al-Qadhib bin Ma'ruf rahimahullahu ta'ala fahdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alfa marrah falarubbama in qalaba sadiq fakana arafu bil madarrah. Wa kadzalika qala Ibnu Tamam aduka min sadiqika mustafadun fala tastaksiranna minas sihabi fa in adda'a aksaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw sarabi. Wa kun kama qala Hilal bin Ala ar-Raqi lima afauta walam akhid afautu ya lamma afautu walam ahkid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi li'adfa'a sarra anni bittahiyati wa udhirul bisra lil insani abghaduhu ka'annahu qad mala qalbi masarati. Terus walastu aslamu mimman lastu a'rafuhu a'rifuhu fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati an-nasu dawa an-nasi tarkuhum ini kan nadham ini. Nadham begitu. An-nasu da'un dawa'un nasi tarkuhum. Terus
wa fil jafai lahum qat'ul ukhuwati fasalimin nasa taslumu min fasalimin nasa taslam min ilihim. Ulangi. Fasalimun nasa taslam min ilihim wa kun harisan ala kasbit taqiyati wa halikin nasa wasbir ma bulida bihim asamma abka ma'a'ma dha taqiyati wa kun aidan kama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Wa ta'allum wa istifadah istifadah wa intifa' wal hatta la tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam tilawati wa qurbi ridha subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid daraini amin amin ya rabbal alamin. Wala ta'idhanna itu ya, wala ta'idhanna ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awalan makhayilal qubul wa illa lam yusma' minka, lam yastami' minka atau lam yusma' minka fasara khasman alaika fa idza akhta'u fi mas'alatin wa kanu ya'nafuna anit ta'limi, anit ta'lim atau ta'allum itu, anit ta'allum ya fala tu'allimhum fa innahum yastafiduna minka ilman wa yasbahuna laka a'daan. Illa idza ta'allaqa dalika bima'siyatin yuqarifunaha an jahlin. Nah, fadhkuril haqqa bilutfin min ghairi anafin. Wala ta'idhanna ahadan minhum, wala ta'idhanna, dan jangan sekali-kali kamu menasihati, jangan sekali-kali kamu menasihati ahadan minhum, salah satu dari mereka. Mereka itu siapa? Kenalan, ma'arif ya. Kemarin kan sudah disebutkan satu persatu ya, ada guru, ada kenalan. Kamu kenal sama ya, tapi cuma sekedar kenalan saja. Dan jangan sekali-kali kamu menasehati mereka, yaitu para kenalan kamu, malam tatawassam fihi awalan, semenjak kamu belum tergambar di dalam mereka itu makhayilal qabuli, tanda-tanda akan diterima. Berarti kalau kamu mau menasehati sama kenalan ya, bukan teman, bukan murid, lain lagi kenalan ini. Kalau kamu mau ngasih nasihat kepada kenalan kamu, maka dilihat dulu, kira-kira kalau saya kasih nasihat dia diterima enggak? Ada tanda-tanda enggak? Paham ya? Kalau kelihatan ada peluang ini, karena kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol, dia sudah mulai terbuka bahwasanya dia ada masalah di bidang ini. Nah, barangkali kalau saya nasihati itu bisa menjadi solusi untuk masalahnya dia. Barangkali diterima nasihat saya. Kalau sudah kelihatan ada tanda-tanda dia itu mau menerima nasihat kamu, nah, maka bagaimana?
Ini tadi disebutkan, jangan sekali-kali kamu nasihati dia kalau belum ada tanda-tanda dia itu akan mau menerima nasihat. Wa illa, kalau enggak seperti itu, belum tahu, belum ada tanda-tanda dia bisa menerima, baru kenal langsung kamu nasihati saja, maka bagaimana? Lam yastami minka, maka dia tidak akan mau dengarkan dari kamu, tidak akan mau dengarkan dari kamu. Nah, ada dalam redaksi yang lain, dalam kitab yang lain disebutkan lam yusma minka, dia tidak akan dengarkan dari kamu, sama aja. Wasara khosman alaika, kemudian orang tersebut akan menjadi musuh kamu. Ini baru kenal kemudian musuh lagi, baru kenal musuh lagi. Gimana sih setiap kenal sama orang kok jadi musuh? Jangan-jangan kamu salah cara. Jangan-jangan salah cara, begitu. Ini salah satunya ini yang perlu diperhatikan, katanya beliau. Jangan kamu nasihati seseorang kalau tidak ada tanda-tanda orang tersebut mau menerima. Kalau kelihatan ada menerima, maka baru kita nasihati. Kalau enggak, jangan. Takutnya ternyata dia akan menjadi musuh kita. Fa idza akhta'u fi mas'alatin, kalau ternyata mereka itu melakukan kesalahan, kita punya kenalan, ya, terus kamu cuman sekedar kenal sama orang tersebut, berarti bukan teman karib, ya, bukan juga murid kita, bukan murid. Dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian wakanu ya'nafuna, apa itu? Ternyata dia yastankifuna, wa kanu ya'nafuna minat ta'allum, dan dia ternyata tidak mau melakukan belajar, dia meremehkan dari belajar. Kenalan kamu salah, ternyata dia tidak mau untuk belajar. Minka, daripada kamu, maka fala tu'allimhum, maka jangan ajari dia. Dia melakukan sesuatu yang salah, terus kemudian dia tidak mau istifadah sama kamu, ya, misalkan ya, dia itu seorang tokoh, begitu, seorang tokoh sepuh tapi nggak terlalu alim. Ini gambaran pendekatan saja, ya, kan banyak seperti itu, ya, tokoh nggak terlalu alim tapi dia sudah ditokohkan, diorangkan. Terus ada satu orang lagi, dia belajar di pesantren lama, sudah pinter, sudah alim, katakanlah seperti itu, tapi masih muda. Nah, kira-kira kalau orang tua dikasih tahu sama yang muda, langsung terima enggak? Kadang-kadang enggak langsung terima, kadang-kadang, tergantung orangnya, begitu. Kalau ternyata kamu kenal sama seseorang, misalkan orang tua tadi, dia melakukan kesalahan dan ternyata kemungkinan besarnya dia tidak mau ambil ilmu dari kamu, maka fala tu'allimhum, jangan kamu ajari. Fa innahum yastafiduna minka ilman, karena mereka akan ngambil faedah dari kamu suatu ilmu. Oh, begini toh yang benar, gitu. Wa yasbahuna laka adaan, kemudian dia akan jadi musuh kamu. Paham? Yang bener gini toh. Nah, nanti dia di belakang nanti sama orang, oh itu
muda, bener pinter, tapi kitik, ndak duwe akhlak, ndak duwe adab, ndak panjang itu. Loh, lah iya kemarin sudah tak tegur loh, salah. Ada mantuk-mantuk bener, tapi kok ternyata jadi begini ya. Barangkali caranya kamu yang salah. Ya, berarti kalau ternyata kelihatannya dia itu orang yang tidak mau ngambil ilmu dari kamu, jangan ajari. Mungkin dia akan ngambil ilmu dari kamu, tapi dia akan jadi musuh. Ya. Illa dalika bima'siyatin, kecuali kalau dia itu bergantung atau melakukan kemaksiatan tersebut, yuqarifunaha, dia mengerjakan maksiat tersebut an jahlin minhum, karena tidak tahu. Ya, berarti bukan orang yang salah karena dia lupa, ya, terus dia tidak mau ambil ilmu dari kamu, bukan, tapi memang dia betul-betul tidak tahu. Maka bagaimana? Fadkuril haqqo bilutfin, maka tegurlah dia, tunjukkan yang benar seperti ini, tapi dengan cara yang lembut, min ghairi anafin, tidak dengan cara-cara yang kasar, tidak dengan mencerca, tidak menghardik. Jelas? Berarti kalau kita kenal sama orang, ini perlakuan sekali lagi beda-beda. Perlakuan kepada murid beda, perlakuan kepada sahabat karib juga beda. Ini kepada kenalan, kita cuman kenal saja sama orang tersebut. Jadi perlakuannya beda lagi. Kita kenal sama orang, ternyata dia melakukan kesalahan. Lalu bagaimana? Kita lihat dulu. Ini orang ini kira-kira melakukan hal tersebut, hal ini yang salah ini, dia tahu enggak kira-kira? Oh, enggak tahu, memang betul-betul orang awam. Nah, ini kalau ditegur gimana? Kira-kira nerima enggak? Oh, nerima ini. Karena betul-betul enggak tahu. Kita tegur dengan lembut, dengan tidak mencerca. Misalkan ya, ada orang wudhunya salah. Ini ada yang enggak kebasuh. Ya, jelas ya. Atau dia sholat auratnya ada yang kebuka, begitu. Misalkan ibu-ibu di sini rambutnya kelihatan, atau mukenanya itu ini tangannya sampai ngangkat begini, ini kan aurat ini, jelas ya. Wudhunya nggak rata, kan banyak, cuman wudhunya tangannya begini saja, ini di bagian sikunya belum kebasuh, iya kan? Itu kan banyak seperti itu. Ada orang yang melakukan kesalahan, maka kita lihat dulu, ini orang ini melakukan nggak tahu atau bagaimana. Oh, betul-betul kelihatannya orang awam. Maka kita nasihati dengan lembut. Sepertinya ada wudhu yang lebih sempurna. Tadi kayaknya kok ada sedikit yang kurang tepat. Nah, sayang, dari yang harusnya sempurna kurang sedikit, tak tepat. Nah, sayang nanti. Gimana caranya? Yang tepat dipraktekkan. Contoh itu, ya, dengan cara yang lembut. Kalau memang dia itu melakukan kesalahan tapi dia tidak tahu. Kalau orangnya ini kelihatannya tahu tapi kepleset, dan kelihatannya dia juga tidak mau menerima dari kamu, maka bagaimana? Jangan dikasih tahu, sudah. Waktu nanti dia ambil manfaat. Oh iya ya, betul, memang betul, saya yang salah, betul.
ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Apa yang nanam bakal panen, kan begitu. Kalau dia tanamnya jelek, ya panennya jelek juga. Berarti serahkan urusan ini kepada Allah. Wasta'id billah min syarrihim, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan. Wala tu'atibhum, tidak perlu kamu caci mereka, jangan kamu caci mereka, tidak perlu. Wala taqul lahum, dan jangan kamu ucapkan kepada mereka lima lam ta'rifu haqqi, kenapa kok mereka itu tidak tahu terhadap hak-hak saya. Wa ana fulan bin fulan, padahal aku itu fulan bin fulan loh. Aku ini alim, aku ini soleh, aku ini punya jasa sama dia, aku ini kayak gitu. Jangan, kenapa dia tidak mendirikan hak saya, padahal saya begini. Jangan, tidak usah. Wa anal fadilu fil ulum, aku ini orang yang unggul loh dalam ilmu, saya punya hebat loh dalam, tidak perlu. Fa inna dzalika min kalamil hamqa, ucapan-ucapan seperti itu dia puji, dia sodorkan kelebihan-kelebihannya. Aku hebat dalam ilmu, aku orang soleh, aku sebutkan semua kebaikan-kebaikan di hadapan. Kenapa dia kok tidak hormati saya, padahal saya sedekah sekian, saya setiap tahun haji, saya umroh itu hampir setiap bulan, saya kayak gitu. Jangan, kenapa dia tidak hormati? Jangan, karena seperti itu adalah ucapan orang-orang yang dungu, orang-orang bodoh. Wa asyadun nasi hamaqatan, yang bodoh ya, paling dungu ya, dungu itu setingkat lebih parah daripada bodoh ya, hamqa itu begitu. Orang yang paling dungu, man yuzakki nafsahu, orang yang mensucikan dirinya, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya bersih, wa yusni alaiha, dan memuji-muji dirinya. Itu adalah orang yang paling dungu ya. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan dirinya, saya kan begini, kok dia gak hormat juga sama saya. Ini aslinya orang dungu. Begitu ya, aslinya jangan orang begitu. Maka kalau ketemu orang yang dia menjelek-jelekkan kita, berbuat salah sama kita, baik ucapan ataupun perbuatan, maka bagaimana? Serahkan urusannya sama Allah, tidak usah bukan urusanmu itu. Siapa nanam pasti panen, pasti panen. Lalu bagaimana sikap kita? Minta perlindungan dari Allah dari kejelekannya dia, pasrahkan urusannya kepada Allah, jangan dicaci maki, dan jangan sampai kita mengucapkan kenapa dia tidak hormati saya, padahal saya begini-begini, menyebutkan kebaikan kita. Kalau kita sebutkan kebaikan-kebaikan kita, berarti kita ini membersihkan diri kita, seakan-akan kita ini bersih. Dungu berarti. Oke, dungu berarti. Wallahu wa'lam annallaha ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala la yusallituhum alaika, tidaklah memasrahkan kamu kepada dia, menguasakan kamu kepada dia, bidzalika, terhadap hal tersebut. Tidaklah mungkin mereka itu bisa untuk menjelek-jelekkan kamu, menyakiti kamu dengan ucapan ataupun perbuatannya, kecuali illa lidzanbin, kecuali karena ada dosa sabaqa minka yang telah kamu lakukan dahulu. Mereka bisa berbuat seperti itu, mereka bisa mengucapkan seperti itu, tidak mungkin kecuali karena Allah yang gerakkan, betul ya. Dan Allah tidak akan mungkin memberikan mereka kekuatan untuk bisa mencaci kamu, menjelek-jelekkan kamu, kecuali memang kamu punya salah dulu, sebab dosa. Paham? Maka bagaimana? Fastaghfirillah min dzambika,
maka mintalah ampun kepada Allah mintalah ampun kepada Allah dari dosa kamu. Wa alam anna dzalika uqubatun, dan ketahuilah bahwasanya hal tersebut adalah hukuman minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa kun fima bainahum, dan jadilah kamu di antara mereka itu sami'an lihaqqihim, kamu itu mendengarkan terhadap hak-hak mereka. Kalau mereka itu menuntut hak, kita dengarkan hak mereka. Atau mereka ngomong yang hak, maka kita dengarkan omongan hak mereka. Asam min batilihim, dan kita ini tuli terhadap kesalahan-kesalahan perbuatan batal mereka. Kalau mereka punya salah, kita seakan-akan tuli, tidak mau ngurusi kesalahan-kesalahan mereka. Si fulan ngerasani kamu, bilang gunjing kamu. Si fulan nyakiti ini dan yang berkaitan kamu, diganggu semuanya. Seakan-akan tuli dari kesalahan-kesalahan mereka, begitu. Natuqan bimahasinihim, dan jadilah kamu itu orang yang mengucapkan terhadap kebaikan-kebaikan mereka. Kalau mereka berbuat baik, kamu sampaikan, oh itu baik loh, luar biasa, begitu. Somuton an masawihim, dan diem terhadap kejelekan-kejelekan mereka. Begitu. Kalau mereka itu ngomong, kita dengarkan. Kalau ternyata mereka berbuat salah, kita seakan-akan tuli, tidak tahu. Kemudian kalau mereka berbuat baik, kita sampaikan kebaikan mereka. Kalau ternyata mereka punya kejelekan, kita diem. Begitu. Itu adalah hak sama kenalan. Wahdar. Nah, ini berikutnya ketemu sama orang lain ini. Wahdar mukhalatatul mutafaqqihatiz zaman. Hati-hati kamu kumpul, bergaul selalu bareng sama orang yang mutafaqqihah di zaman tersebut. Apa mutafaqqihah itu? Orang yang selalu membahas hukum fikih. Pekerjaannya setiap hari adalah buka kitab debat. Begitu. La siyama mustahilina bil khilaf, apalagi orang yang sibuk terhadap khilaf. Urusannya khilaf. Si fulan ngomong begini, si fulan ngomong begini, ulama fulan ngomong begini. Nanti kalau dibilang ini tidak boleh, wah ada khilaf. Fulan bilang boleh. Ini dibilang ini sunnah, ini oh khilaf itu. Ada yang bilang makruh bahkan. Begitu. Urusannya cuma seperti itu. Wal jidal, dan juga debat. Wahdar minhum, hati-hati sama mereka. Fa innahum yatarabbasuna bika, karena mereka itu menunggu kamu lihasadihim biraibil manun, karena mereka itu menunggu lihasadihim gimana itu kata-katanya? Fa'innahum yatarabbasuna bika, mereka itu nunggu kamu lihasadihim, karena hasudnya mereka, raibal manun, karena mereka keraguan mereka terhadap kematian, ya. Bidunun, dengan persangkaan wayataghamazuna
wara'aka bil uyun, dan mereka taghamaz itu memberikan isyarah tapi yang menyindir. Oleh bahasanya dia apa? Ngece nggih. Berarti gimana? Berarti misalkan di depan teman-teman, nah, terus ngasih kode, ininya diangkat-angkat, nah gitu. Ya, ada ya. Berarti misalkan kita bahas, tapi memang beberapa orang itu gak tahu, gak pinter dia, kurang jeli. Nah gitu. Ini matanya ngasih isyarat tapi untuk merendahkan. Ini ada yang dia belajar bertahun-tahun tapi tetap aja terus gini-gini matanya. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu ya taghamazun itu. Ya, dia memberikan isyarat di belakangmu dengan mata. Kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Berarti menghinakan tapi pakai mata. Paham Pak gambarannya? Ya begitu itu. Terus wa yuhsuna alaika athratika fi isyratihim, dan mereka menyebutkan kesalahan-kesalahan kamu ketika kamu bergaul dengan mereka. Naam, hatta yujibu apa itu? Hatta yajbahuka biha fi ghasabihim wa munadaratihim. Berarti yajbahuka biha Nah, kita ulangi sehingga mereka itu menyebutkan kejelekan-kejelekan kamu ketika kamu bergaul dengan mereka. Hatta yajbahuka, sehingga mereka akan menghadap kepada kamu, ya, biha fi hali waidihim, ketika marah mereka, wa munadaratihim, dan ketika jidal mereka, la yakiluna laka afrad, mereka tidak akan mengangkat atau mempersedikit, tidak mau mengangkat kesalahan-kesalahan kamu. Wala yaghfiruna laka zallah, dan mereka tidak akan mau memaafkan kesalahan yang kamu perbuat. Wala yastatiruna laka, dan mereka tidak akan menutup kesalahan-kesalahan aurat atau aib-aib kamu. Yuhasibunaka 'alan nakir wal kitmir, mereka akan ngitung terhadap kamu terhadap sesuatu yang paling sedikit. Ini nakir sama kitmir ini cuman kiasan saja, maksudnya adalah adnal asya, sesuatu yang remeh tetap dihitung-hitung sama mereka.
Wa yahsudunaka 'anil qalil wal katsir. Dan mereka akan hasud, ya. Hasud itu apa? Dengki, ya. Dan mereka akan dengki kepada kamu terhadap sesuatu yang sedikit ataupun banyak. Wa yuharriduna 'alaikal ikhwan bin namimah. Mereka akan menganjurkan kepada teman-teman, saudara-saudara untuk namimah, diadu domba, ya. Begitu. Wal balaghat, ya, dan ucapan-ucapan yang bohong, wal buhtan, dan fitnah-fitnah. In radu fadhahiruhumul malak. Kalau mereka itu ridho, maka tampak dari mereka itu sangat lembut. Wa in sakhitu fabatihumul hanak. Kalau mereka lagi marah sama kamu, maka bagaimana? Maka batin mereka adalah kemurkaan. Kalau lagi mereka marah, maka batin mereka adalah semuanya kemurkaan. Dhahiruhum tiap. Mereka itu tampaknya seperti baju, tapi wabatinuhum dhi'ab, tapi ternyata batinnya mereka itu adalah serigala. Siapa itu? Mutafakihah. Ya. Siapa mutafakihah itu? Mutafakihah itu adalah orang yang selalu membahas selalu membahas fikih, cuman sekedar didalami secara hukumnya tapi nggak dipraktekkan. Begitu. Jangan banyak-banyak kumpul sama mereka, karena mereka itu bahas fikih tersebut untuk dia itu kelihatan hebat, bukan hanya sekedar untuk nyari hukum kemudian diamalkan, ini boleh, ini haram, enggak, tapi supaya kelihatan wah. Kalau karena supaya wah, maka pasti dia akan mendebat orang. Nah, kalau ternyata orang yang dia debat itu salah, seneng dia. Kalau kelihatan salah, langsung dibahas kesalahan kamu. Kalau kelihatan baik, maka ditutup-tutupi. Yang penting dia harus kelihatan menang. Nggak perlu kumpul sama orang seperti itu. Nah, nanti semua isi kebun binatang keluar dari dia. Keledai, terus apa lagi itu? Wah, jangan begitu. Nanti kalau mutafakihah, jangan deketi mereka. Kalau orang alim bagus. Orang alim itu bagaimana? Orang yang ngerti, dia ngajarkan ilmunya, dia ngamalkan ilmunya, kemudian jalannya sesuai dengan ilmunya. Nah, begitu. Kalau ini kan enggak, ini dia cari ilmunya itu untuk supaya kelihatan hebat dia. Kalau ternyata ada yang kelihatan lebih dari dia, gimana caranya? Dia harus lebih tampak unggul dari dia. Berarti kesalahannya akan dibongkar-bongkar, begitu. Hada maqata'tu bihil musyahadah. Ini yang aku pastikan dengan penglihatanku. Ala aktsarihim, mayoritasnya begitu. Mayoritas mutafakihah seperti itu. Illa man asamahullah ta'ala, kecuali memang orang-orang yang dijaga. Berarti mendalami ilmu fikih betul, dia debat juga debat, tapi tetap akhlaknya baik. Ada juga seperti itu. Ada juga. Nah, tapi rata-rata kan enggak, ya. Rata-rata itu nyari bagaimana supaya bisa menjatuhkan, kan begitu. Begitu. Fasuhbatuhum khusran.
Kalau kamu ketemu sama orang mutafaqihah yang model awal tadi, yang pokoknya bisa menjatuhkan tadi itu, maka berteman dengan mereka adalah rugi kamu. Rugi dalam dunia, rugi dalam agama. Nah, kenapa? Rugi dalam dunia. Dan nanti keceplosan, kejelekan-kejelekan kita dibongkar, padahal kita punya kejelekan, punya ya kejelekan. Dalam agama, kita takut ketularan nanti sama dia, begitu. Wa mu'asyaratuhum khidlan, dan bergaul sama mereka adalah khidlan, kerendahan. Maksudnya adalah tidak berhasil, tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak hasil. Ada hukmu man yadharu lakal shadaqah. Ini adalah semuanya adalah hukum orang yang kelihatannya berteman sama kamu. Fakaifa man yujahiruka bil adawah. Lalu bagaimana sikap kita dengan orang yang menampakkan kepada kita permusuhan? Kalau kelihatannya baik sama kita, begini hukumnya. Bagaimana sikap kita? Sudah disebutkan semuanya tadi. Ya, kalau sama orang yang menampakkan permusuhan sama kita, bagaimana? Qala al-Qadhi bin Ma'ruf. Qadhi bin Ma'ruf mengatakan rahimahullah ta'ala, fahdar aduwaka marratan wahdar sadiqaka alfa marrah. Hati-hati kamu terhadap musuh kamu satu kali. Kalau kamu punya musuh, kamu harus waspada, hati-hati. Tapi waspada kamu cukup satu kali toh. Wahdar sadiqaka alfa marrah. Dan kamu harus hati-hati terhadap teman kamu, sahabat kamu 1000 kali. Waspada terhadap musuh 1 kali, waspada terhadap teman 1000 kali. Fala rubba man qalabas sadiqu fakana a'rafa bil madarrati. Kadang-kadang teman kamu itu berubah menjadi musuh, maka dia tahu persis terhadap sesuatu yang membahayakan kamu. Jelas? Kalau musuh kamu mau nyerang kamu, belum tahu kelemahan kamu di mana. Tapi kalau teman kamu, dia sudah tahu persis dalam kamu, terus jadi musuh. Bahasa sini jeleput nih. Ya. Kenapa? Semua kelemahan kita sudah dia tahu. Begitu. Lalu disebutkan juga dari Ibn Tamam. Aduka min sadiqika mustafadun fala tastaqthiranna minas sihabi fa inna da'a aktaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Aduka min sadiqika, musuh kamu dari teman kamu itu mustafadun, dia mengambil faedah. Fala tastaqthiranna minas sihabi, maka jangan banyak-banyak kamu punya teman. Fa inna da'a aktaru ma tarahu, karena penyakit itu yang paling banyak kamu lihat yakunu minat ta'ami wa syarabi, itu datangnya daripada makanan ataupun minuman. Ini adalah kiasan saja, ya, kiasan saja. Berarti kamu kan setiap hari kan ketemu makanan sama minuman, betul? Ya, setiap hari itu. Tapi penyakit itu kira-kira banyaknya dari mana? Ya makanan sama minuman itu, yang setiap hari kita kumpul, setiap hari kita ambil. Ya, penyakit sama. Jangan-jangan musuh kamu itu, teman kamu itu kalau masih ngambil dari musuh kamu, waduh, itu bisa menyakiti, bisa membunuh lebih parah, karena dia teman kamu tapi dia masih ambil dari musuh. Ya, maka bagaimana? Jangan terlalu banyak ngambil teman. Berarti tidak boleh banyak pertemanan dong? Bukan begitu. Yang kita jadikan teman, betul-betul teman, kita pilih. Jangan semua kita jadikan teman. Kalau sudah menjadi shadiq, dia tahu apa yang di dalam kita tahu apa yang di dalam mereka, saling tahu. Bainahu wa bainaka mudakhalah, saling masuk
Urusan saya dia tahu, urusan dia saya tahu. Itu shodiq. Jangan semua seperti itu. Jangan semua dijadikan teman. Jangan-jangan kamu bongkar apa yang ada pada diri kamu kepada dia, ternyata dia masih berpinjak di dua kaki. Paham? Kaki satu di kamu untuk ngambil manfaat, kaki satunya lagi di kaki musuh kamu untuk ngambil manfaat. Itu namanya berpijak di dua kaki. Gini, maksudnya dia dekat sama kamu untuk ngambil manfaat dari kamu, dia dekat sama musuh kamu untuk ambil manfaat dari musuh kamu. Nanti, nah gitu. Nanti akhirnya kalau ternyata musuh kamu menawarkan sesuatu yang lebih menarik bagi dia, nah, kamu akan jadikan umpannya. Kejelekan-kejelekan kamu dibongkar sama dia, tunjukkan kepada musuh. Maka jangan perbanyak sohib, sodik. Ya, sodik itu apa? Teman karib. Harus pilih yang tahu saya, berbagi, curhat, apa-apa itu namanya ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kita brolkan semua masalah, kita harus pilih betul orangnya, harus betul-betul sesuai dengan kriteria. Kalau enggak bisa berbahaya. Kenapa? Karena dia tahu persis apa yang bisa membahayakan kita. Ya, begitu. Itu nasihat dari Imam Ghazali. Nah terus kita gimana? Enggak banyak teman? Enggak Bu, bukan begitu. Kalau tidak masuk kriteria sodik, teman karib, berarti masuk kriteria siapa tadi? Teman kenalan. Ya kenal sama fulan, kenal sama fulan, kenal sama fulan, enggak apa-apa. Itu pun juga jangan banyak-banyak, jangan terlalu banyak gitu. Yang baik-baik saja yang kita kenali gitu. Jelas ya? Baru di antara banyak itu tadi kita pilih siapa yang jadi sodik. Ma bainaka wa bainahu mudakhalah, yaitu yang dia sama kita saling masuk. Kenal njobon jero padha ngerti ini. Nah, gitu. Jelas ya? Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. وانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا للقدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل ودك علما نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا سهل لنا كل الشؤون وأقرب بالرضا منك العيون واقضنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون فاستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله لتوس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الصرفاء وعلى صحبه مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يشرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حلف أمرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا أننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآله والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل صول وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دائما فادر على البرية يا بسط العدن بالعطية يا صاحب الوهب السنية صل على سيدنا محمد خير والرشد